Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dapat kiriman parcel. Memang bukan hari lebaran sih, tapi kan parcel boleh kapan aja. Nah, uniknya semua isi dari parcel ini adalah satu kelompok kemasan yang sama, yaitu yang kita kenal dengan nama flexible packaging. Nah, gara-gara dapat parcel ini saya jadi kepikiran gimana kalau hari ini kita bahas tentang kemasan fleksibel atau flexible packaging. Yuk! Sebelum kita cerita terlalu jauh, kenapa sih dinamakan kemasan fleksibel? Ada berbagai versi. Salah satunya adalah karena dia bisa mengikuti bentuk yang ada di dalam kemasannya. Kalau bentuknya kotak seperti wafer ini, luarnya pun akan menjadi kotak. Bentuknya bisa juga standing pouch seperti ini. Kalau isinya liquid, dia akan mengikuti bentuk standing pouch-nya. Kalau isinya silinder, dia juga bisa berbentuk silinder seperti ini, fleksibel mengikuti bentuk yang ada di dalam kemasannya. Apa fleksibilitas yang lainnya? Dia juga bisa dibuat dari berbagai lapisan material plastik yang berbeda-beda, sehingga punya kemampuan perlindungan yang fleksibel juga untuk produk yang ada di dalam kemasannya. Sebelum orang banyak pakai flexible packaging seperti sekarang, dulu semuanya pakai rigid plastik, kemasan plastik kaku yang ada di video kita sebelumnya, botol, botol, cup, tub, dan lain-lain. Nah, kemudian orang berpikir, banyak orang beli botol, tapi kemudian tidak dipakai, karena tiap dia mau butuh produk, dia harus beli botol, tiap butuh produk, dia beli sama botolnya, lama-lama botolnya banyak di rumah. Kemudian terpikir juga, bagaimana inovasi dari kemasan yang bisa menghemat penggunaan material, atau gimana kalau kemudian kita bikin kemasan isi ulang atau kemasan yang bisa dituang masuk ke dalam botol. Jadi konsumen cukup beli satu kali saja botolnya, lalu dia beli isi ulangnya untuk dituang ke kemasan botolnya. Nah, dari semua pemikiran-pemikiran itu muncullah kemasan flexible packaging yang kita kenal seperti sekarang. Tiap kali kita cerita tentang satu kelompok kemasan, kita harus tahu dulu apa kerennya kelompok kemasan yang ini. Flexible packaging apa kerennya? Pertama, flexible packaging ini menggunakan material yang lebih sedikit dibandingkan kemasan botol plastik. Tentu saja ini untuk ukuran volume produk yang sama. Seperti misalnya kemasan kecap ini. Untuk volume yang sama, jika kita timbang kemasan kosongnya, lebih berat kalau menggunakan kemasan botol dibandingkan dengan kemasan flexible packaging seperti ini. Ini tentu saja akan mereduksi biaya yang dibutuhkan untuk membuat kemasannya. Keunggulan berikutnya adalah karena dia bisa dibuat flat sebelum digunakan, maka flexible packaging butuh tempat penyimpanan yang lebih kecil dibandingkan dengan kemasan botol. Bayangkan kalau kita simpan 1000 botol saja, mungkin kita butuh satu ruangan yang cukup besar untuk menampungnya, baik sebelum diisi produk maupun setelah diisi produk. Tapi dengan kemasan fleksibel seperti ini, sebelum diisi produk, dia bisa dibikin flat, dibikin gepeng seperti selembar kertas saja. Jadi kalaupun kita menyimpan 1000 kemasan seperti ini dalam kondisi kosong, kita cuma butuh satu rak kecil mungkin cukup. Apalagi kelebihannya? Kalau kita lihat kemasan fleksibel seperti ini, atau seperti kemasan-kemasan yang lain, memang seolah-olah kita hanya melihat satu material saja, tapi sebetulnya tidak. Kalau ini kita keletekin satu-satu, satu kemasan seperti ini bisa terdiri dari beberapa material. Flexible packaging punya kelebihan, dia bisa menggabungkan beberapa material dalam satu kemasan. Jadi untuk kemasan seperti ini, dia bisa menggabungkan beberapa material plastik untuk memenuhi kebutuhan perlindungan yang dibutuhkan oleh produknya. Satu lagi, kemasan fleksibel juga ringan dan tetap kuat untuk dibawa kemana-mana oleh konsumen. Mau bukti? Saya jatuhkan ini ya, dari jarak 1 meter. Kita coba lihat hasilnya. Baik-baik saja, tidak ada yang bocor, tidak ada yang pecah. Jadi kita mudah membawanya bepergian, kita nggak perlu khawatir kalau jatuh dia pecah dan lain-lain. Dia cukup kuat dan cukup mudah untuk dibawa kemana-mana. Pernah dengar yang namanya kemasan saset? Kemungkinan besar pernah ya, karena ini sering sekali kita jumpai di pasaran. Sebetulnya ada berapa macam sih jenis struktur kemasan fleksibel yang sering kita temui di pasaran? Kita lihat satu-satu. Ini adalah
salah satu kemasan yang sering kita sebut sebagai saset. Tapi secara lebih spesifik, kita akan sebutnya sebagai three-side seal. Kenapa three-side seal? Karena dia dikemas dengan cara mensil 3 sisinya. 1, 2, 3. Sementara sisi ini tidak. Dia adalah sisi yang menyambung dari depan sampai ke belakang. Itu kenapa dia disebut three-side seals. 3 sisinya di-seal, 1 sisinya tidak. Sedangkan ini kita sebut sebagai four-side seal. Bedanya dengan yang three-side seal tadi, dia di-seal di 4 sisinya. 1, 2, 3, 4. Jadi dia punya 4 sisi yang di-seal, sehingga disebut four-side seal. Sedangkan yang ini disebut center seal. Kenapa center seal? Karena di bagian belakang, di tengah-tengahnya, ada bagian yang di-seal untuk menutupnya. Jadi dia di-seal di sisi bawah, sisi atas, dan di bagian belakangnya di tengah-tengah. Ini disebut center seal. Ini jika kita lihat sekilas serupa dengan center seal. Bedanya dia ada ketebalan di sisi sampingnya. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai gusset type, yaitu kemasan fleksibel yang ada ketebalannya di sampingnya, sehingga dia bisa untuk produk yang lebih tebal dan lebih banyak isinya dibandingkan dengan center seal biasa. Ini juga sering kita temukan di pasaran. Kita sebut ini sebagai standing pouch, kantong yang bisa berdiri, karena berbeda dengan tipe-tipe yang tadi, dia bisa dipajang dengan mudah, dia bisa diberdirikan dengan gampang, tanpa mudah terjatuh. Satu lagi yang mirip dengan standing pouch adalah kemasan flat bottom. Berbeda dengan standing pouch yang bagian bawahnya dilipat dan bagian sisi ujung sini termasuk bagian yang di-seal, di flat bottom tidak. Dia bagian bawahnya adalah satu lembaran terbuka tersendiri, sehingga diberdirikannya bisa lebih baik lagi, tidak mudah terjatuh. Nah, kapan kita pakai jenis-jenis kemasan ini? Katakanlah kita punya saset, kita bisa pilih three-side seal, four-side seal, atau center seal. Kapan kita pakai itu? Pertama-tama, kita harus tahu dulu cara isinya bagaimana. Kalau dia diisi dengan mesin otomatis, maka harus dicek dulu mesinnya bisa mengisi tipe saset yang seperti apa. Tapi kalau mau diisi secara manual, artinya kita pesan satu-satu sudah jadi kantong, kita tinggal seal di satu sisi saja sebagai penutupnya, itu akan lebih fleksibel. Sebagai desainer grafis kemasan, kita bisa mempertimbangkan sisi desain di bagian belakangnya. Untuk center seal, sisi belakangnya akan terbagi dua seperti ini, dibatasi oleh center seal-nya. Jadi untuk layout desain, ini relatif kurang fleksibel dibandingkan dengan four-side seal atau three-side seal. Gusset type seperti ini cocok jika digunakan untuk produk-produk yang punya ketebalan. Sementara di flat bottom ataupun standing pouch cocok jika kita ingin produk kita bisa didisplay dengan cara diberdirikan di toko saat penjualan. Pelajari produknya, pelajari mesin proses kemasannya, lalu pilih struktur kemasan yang tepat untuk produk kita. Di satu kemasan fleksibel yang kita lihat itu, bisa saja ada banyak sekali lapisan yang membentuknya. Seperti contohnya, kemasan standing pouch ini. Jika kita lihat dari sisi yang paling luar, dia ada material PET, polyethylene terephthalate. Ini biasanya digunakan sebagai lapisan pelindung, juga sebagai lapisan yang dicetak untuk mencetak dekorasi kemasannya. Kemudian di belakangnya ada aluminium foil. Ini bisa saja digunakan sebagai pelindung produk dari cahaya. Kemudian di belakangnya ada nylon, biasa digunakan untuk memberikan kesan kaku, kesan kuat, kesan kokoh. Tentu saja sekaligus sebagai barrier material terhadap zat tertentu. Dan yang paling dalam ada LLDPE, Linear Low Density Polyethylene. Ini adalah lapisan plastik yang titik lelehnya rendah, sehingga biasa digunakan sebagai material untuk seal di bagian dalam kemasannya. Jadi, yang kita lihat sebagai satu kemasan itu ternyata bisa terdiri dari berbagai lapisan sesuai dengan kebutuhan perlindungan produknya dan sesuai dengan kebutuhan produksi kemasannya. Untuk dekorasi kemasannya, flexible packaging punya beberapa pilihan. Dulu, saat cetak konvensional, biasanya kemasan-kemasan flexible packaging akan dicetak dengan teknik cetak fotografur. Ini agak menyulitkan untuk teman-teman UKM karena dia mensyaratkan jumlah cetak yang sangat besar, bisa 10.000, 30.000, bahkan ratusan ribu kemasan sekali cetak.
Nah, pada perkembangannya, ketika teman-teman di UKM tidak bisa mencapai jumlah itu, dekorasinya bisa dengan menggunakan label seperti ini. Ini adalah produk UKM kopi dari Depok. Dia membeli kemasan secara eceran, kemudian dibuatkan label kemasannya sekotak ini. Atau ini adalah produk keripik pisang, juga UKM dari Depok. Nah, dia menggunakan kemasan Forsyth Seals dari aluminium foil, kemudian didekorasi dengan label kemasan di sisi depannya. Itu adalah teknik-teknik yang bisa digunakan teman-teman UKM jika kapasitas produksinya belum terlalu besar untuk sekali cetak kemasannya. Sekarang, sudah ada inovasi yang lebih menarik lagi untuk teman-teman di UKM, bahwa kemasan fleksibel seperti ini dapat dibuat dengan cetak offset menggunakan material paper, kertas, bisa HVS, bisa art paper, dicetak di situ lalu dilaminasi ke material yang bisa di-seal di sisi belakangnya. Untuk kemasan fleksibel yang seperti ini, kita tidak lagi perlu cetak puluhan ribu atau ratusan ribu, tapi rata-rata 1000 piece saja sudah bisa memenuhi harga yang efisien untuk teman-teman UKM. Jadi kalau kita mau lihat perubahan-perubahannya, kalau usaha teman-teman baru saja dimulai dan kuantiti produksinya belum banyak sekali produksi, maka label bisa jadi pilihan dekorasi yang logis untuk produk UKM kita. Kemudian saat produknya sudah mulai dijual dan sudah mulai laku, kita bisa berpikir untuk mencetak langsung di surface-nya, tapi dengan teknik cetak offset seperti ini, tentu saja dengan beberapa keterbatasan. Nah, saat nanti produk kita sudah makin laku dan bisa cetak puluhan ribu sekali cetak, kita bisa pindah ke teknik cetak fotografur seperti ini, sehingga betul-betul jadi kemasan fleksibel yang baik. Selain urusan dekorasi tadi, urusan bentuk juga semakin lama semakin banyak yang bisa berkreasi dengan inovatif untuk kemasan-kemasan flexible packaging. Kemasan standing pouch misalnya. Apakah ini standing pouch? Jika dulu kita kenal standing pouch seperti ini saja, semuanya berbentuk kotak, tidak ada opsi yang lain, maka sekarang orang mulai berinovasi supaya tampak berbeda dibanding yang lain. Misalnya kemasan ini, dia bisa membuat cuttingnya berbentuk yang tidak kotak, sehingga akan memudahkan konsumen saat harus membuka produknya. Cukup dipotong di area sini, maka ini adalah bukaan yang cukup untuk mengeluarkan susunya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ada yang lebih ekstrim lagi, ini juga standing pouch. Kita bisa lihat dari konstruksi sisi bawahnya. Tapi dia bisa membuat cutting yang ekstrim, bahkan ada benderanya seperti ini. Kenapa dibuat begini? Karena di dalamnya produk coklatnya ada penariknya seperti ini untuk memudahkan orang membuka kemasannya. Bahkan ada yang membuatnya dalam bentuk seperti ini, bisa berupa selongsong. Jujur saya belum tahu ini nama bentuknya apa, karena kalau lihat dari hasil kemasannya, dia berupa lembaran, di-seal berupa selongsong. Setelah ada produknya, baru kemudian di-seal bagian bawahnya, dipanaskan, lalu baru bagian atasnya. Jadi kita bisa saja pikirkan berbagai inovasi yang tentu saja batasannya adalah bisa diproduksi oleh mesin kemasan.